Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu dan yang kami sayangi teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Mengkaji dan Memahami Manusia dan Pendidikan. Saya Safida sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Maria Putri sebagai pemateri kedua. Saya Ismapana sebagai pemateri ketiga sekaligus. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami. Yang pertama itu hakikat manusia. Menurut pandangan Islam, hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani atau fisik nafsu, yang kedua akal atau rasio, dan yang ketiga rohani atau fiskis atau roh. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan penciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya membutuhkan bantuan dari orang lain. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa atau psikis, jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan tertentu terdapat kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Berbagai kajian terkait hakikat manusia itu, pertama pandangan psikoanalitik. Pandangan ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Yang kedua yaitu pandangan humanistik. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan, serta mampu menentukan sendiri nasibnya, termasuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Ketiga itu pandangan Martin Buber. Pandangan ini berpendapat bahwa manusia yakni suatu keberadaan yang berpotensi, tetapi dihadapkan pada kesemestaan yang mengontrol potensi perkembangan manusia. Dan yang terakhir yaitu pandangan behavioristik. Pandangan ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Maria Putri akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tugas dan fungsi manusia. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh pada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, Al-Quran banyak memperkenalkan ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia. Sebagai makhluk yang menempati posisi unggul jauh sebelum manusia diciptakan, telah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah atau wakil di muka bumi ini. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Ia yang bertugas mengurus bumi dan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hakikat pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam kemasyarakatan dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalam terjadinya atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Para ahli juga mengemukakan pendapat bahwa pengertian pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia berpendapat bahwa pengertian pendidikan yaitu tuntutan dari dalam
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, S.A. Bratanata dan kawan-kawan berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya. Yang ketiga ada Roussy atau filosof Swiss 1715 sampai 1778 berpendapat bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa. Yang keempat ada namanya John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah. Jadi, hakikat pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan ekstensi peserta didik yang bermasyarakat, berbudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Hakikat pendidikan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, tujuan, dan pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga yaitu hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak memiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya. Bahwa untuk mengelola akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupannya di dalam rangka mempertahankan hidup. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum